siapa yang berani menghina ibu berarti menghina Nabi. Mau siapapun orangnya berani menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah. Menghina Allah termasuk penistaan agama tidak Pak? Pak Kiai, termasuk penistaan agama tidak? Kurang ajar. Betul? Menghina orang Indonesia berarti menghina Nabi Adam. Kita orang Islam diajarkan oleh agama untuk beriman kepada para nabi. Betul? Betul? Mohon maaf, tadi ada yang bertanya ya. Apa itu bertanyanya kepada saya? Siapa yang dimaksud dengan Imam Jumbo? Dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab cuma 20 orang. Yang hadir 2000, yang jawab 20 orang. Yang pelit Bapak apa Ibu? Pinter. Kelas berapa Bu? Yang pelit Bapak apa Ibu? Pak. Halo. Bapak sedang bekerja apa sedang sibuk? Yang pelit katanya Bapak. Balas Pak. Yang pelit Bapak apa Ibu? Saya tuh nanya sama Bapak bukan nanya sama lu. Pak, yang kompak Pak. Pak, yang kompak Pak. Pegang Pak barangnya Pak. Hus. Barang yang dipegang itu lu suruh pegang. Yang pelit Bapak apa Ibu? Yang pelit Bah. Yang kompak Bu, yang pelit Bah. Disuruh mateng kok. Menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya enak yang sunnah apa enak yang wajib? Kata Bapak enak yang sunnah malam Jumat. Nih istimewanya kalau hidup di Indonesia, makanya wajar orang ingin berbondong-bondong hidup di Indonesia. Kemarin, tahun-tahun kemarin terjadi peristiwa pengusiran besar-besaran etnis Rohingya dari Myanmar. Mereka mengungsi ke Bangladesh. Mereka datang ke negeri asalnya, satu rumpun dengan Bangladesh. Sampai di Bangladesh, tidak mau tinggal lama di Bangladesh, ingin tinggal di Indonesia. Tuh, orang Myanmar, orang Rohingya ingin tinggal di Indonesia. Setelah ditampung di Aceh, dulu banyak yang teriak-teriak ketika pemerintah Indonesia berencana untuk mengevaluasi tidak menerima pengungsi dari Rohingya, mengatakan pemerintah kita ini, mohon maaf Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, semuanya tokoh masyarakat, para kiai, banyak ulama yang mengatasnamakan solidaritas Islam. Pemerintah Indonesia menolak pengungsi Rohingya, dikatakan pemerintah komunis.
Sadis enggak? Sadis enggak? Padahal pemerintah kita akomodir rukun Islam yang 5 semuanya dikoordinir oleh pemerintah. Betul? Betul? Tepuk tangan untuk pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan kita koreksi, kita evaluasi, jangan gegabah menerima pengungsi-pengungsi dari luar, karena orang Indonesia sudah hidup tenang. Yang wajib untuk menjaga ketenangan negara kita ini adalah kita warga negara Indonesia. Belum selesai pemerintah ngomong seperti itu, datang beberapa orang yang mengaku sebagai ulama atas nama agama Islam. Pemerintah harus menerima pengungsi dari Rohingya. Sekarang pengungsi Rohingya berulah di tanah Aceh. Aceh bagian dari Indonesia. Mereka sudah berbuat kriminal. Mereka sudah berani melawan, berani berbuat onar terhadap penduduk setempat. Marah apa tidak? Marah apa tidak? Bagaimana kalau pengungsi Rohingya dibawa ke sini? Setuju? Mau, Bu? Pengungsi Rohingya mau dibawa ke sini? Saksikan Pak Kapolsek, masyarakat tidak setuju. Ini ada orang mengataskan solidaritas Islam. Kalau orang Indonesia, orang Aceh tidak mau menampung pengungsi Rohingya, dia katanya mau nampung. Memang negara nenek moyang lu. Imigran memang sering membuat ulah. Kita jadi tamu di rumah orang. Saya berbuat ulah di tempat ini. Kira-kira saya datang ke rumah ibu, ke rumah bapak, saya kurang ajar di rumah bapak, diapain Pak? Dicekek. Tuh, imigran, mereka yang mengatasnamakan solidaritas agama, macam-macam di negeri kita, diapain? Usir jangan. Usir jangan. Kalau diusir bukan Pancasila dong. Dicekek. Mang botol dicekek. Kita orang Nusantara, kita orang Jawa Barat, tetap menghormati dia sebagai tamu. Tapi kalau tamunya macam-macam, diapain? Diusir. Kalau perlu usir sama orang yang mau nampung imigran yang membuat onar. Usir sama yang nampung sekalian. Setuju? Setuju? Ini Indonesia, kita yang merawat kerukunan antar suku, antar agama, antar etnis. Di negeri kita Indonesia tidak boleh tercabik-cabik. Apabila terdapat sesuatu kejadian, terdapat sesuatu kriminalitas, kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan main hakim sendiri karena negara kita menganut asas Pancasila. Setuju? Setuju dengan Pancasila? Kalau tidak setuju, ijazahnya ada Pancasilanya tidak? Surat kawinnya ada Pancasilanya tidak? Inilah negara kita, Indonesia. Ibu, halo Besti, I love you. Ibu-ibu tahu walaupun pesek-pesek begini, yang dikatain nama orang lain katanya kayak celengan Semar. Keturunan Nabi bukan? Keturunan Nabi bukan? Keturunan Nabi Nabi Adam. Siapa yang berani menghina ibu berarti menghina Nabi Mau siapapun orangnya berani menghina ciptaan
Allah berarti menghina Allah. Menghina Allah termasuk penistaan agama tidak Pak? Pak Kiai, termasuk penistaan agama tidak? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Ini ada penceramah mengatakan, oh, lu orang lokal, pipi tembem, mata belok, hidung pesek kayak celengan Semar. Kurang ajar. Betul? Menghina orang Indonesia berarti menghina Nabi Adam. Kita orang Islam diajarkan oleh agama untuk beriman kepada para nabi. Betul? Betul. Mohon maaf, tadi ada yang bertanya ya. Apa itu bertanyanya kepada saya? Siapa yang dimaksud dengan Imam Jumbo? Dengarkan baik-baik. Syekh Nawawi ini adalah panutan ulama di zamannya itu di Hijaz. Bukan hanya santri dari Nusantara yang berguru kepada Syekh Nawawi, tapi banyak dari kalangan ulama-ulama yang berasal dari seluruh antero dunia berguru kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai ulama besar. Syekh Nawawi punya murid namanya Syekhona Khalil, bahkan sampai diberikan hadiah tafsir Munir oleh Syekh Nawawi. Syekhona Khalil tidak pernah mengaku dirinya ulama besar. Tapi apa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi, apa yang diajarkan oleh Syekhona Khalil kepada murid-muridnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Yang diajarkan dengan kebesaran ilmunya Syekh Nawawi, yang diajarkan oleh Syekhona Khalil yang telah menerima pendidikan ilmu dari berbagai guru. Beliau mengajarkan tanggung jawab. Kalau ada orang yang mengaku kakekmu atau kakekku, tanggung jawabnya sama apa tidak dengan beliau yang diaku sebagai kakeknya, yang mengeluarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yati. Imam Jumbo ini sudah bukan imam kecil lagi, bukan medium, big size, double XXXL. Ini yang dimaksud. Kalau engkau meyakini gurumu, engkau meyakini pemimpinmu adalah imam, monggo sampean minta pertanggungjawaban. Saya akan minta pertanggungjawaban guru-guru saya yang saya anggap menjadi imam jumbo saya. Demikian pula tidak ada di antara beliau-beliau sanad Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini yang tidak bertanggung jawab. Hingga kebesaran beliau-beliau inilah yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada semua orang yang mengikutinya.